Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan menyerahkan diri ke polisi. Sebelum terjadi pembunuhan, korban dan pelaku di bawah pengaruh minuman keras. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami defisit anggaran, bahkan memiliki hutang 107 miliar rupiah. Lomba perahu bidar tradisional menjadi agenda rutin tahunan Kota Palembang yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pemuda di Desa Kembang Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Korban tewas dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Tersangka Dadang, pelaku pembunuhan sadis dengan korban Doni Agusman, digelandang polisi ke Polsek Buai Pemaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemuda berusia 27 tahun ini dijemput polisi di rumah kerabatnya usai menyerahkan diri. Sebelumnya tersangka sempat melarikan diri bersembunyi di dalam hutan di kawasan Desa Kotawai, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bersama pelaku, polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang dipergunakan untuk menghabisi nyawa korban. Kasus pembunuhan ini diduga bermotifkan selisih paham hingga terjadi pertengkaran antara tersangka dan korban di sebuah acara hiburan di Desa Kembang Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 21 Agustus 2022 lalu. Menurut polisi saat kejadian, korban dan pelaku di bawah pengaruh minuman keras. Perselisihan paham ini akibat adanya pengaruh minuman keras ataupun alkohol, sehingga tersangka merasa tersinggung terhadap perilaku korban yang ingin melakukan perbuatan yang dianggapnya perbuatan tidak menyenangkan. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi terluka parah di tepi jalan di Desa Kembang Tinggi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal pembunuhan yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang residivis diringkus polisi setelah kembali terlibat pencurian sepeda motor di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polisi terpaksa menembakkan kaki tersangka karena berusaha melawan saat ditangkap. Berakhir sudah petualangan Abka alias Aba setelah kakinya ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Pelaku spesialis pencuri sepeda motor ini berhasil diringkus unit reskrim Polsek Lempuing saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan catatan polisi, tersangka telah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor di Kecamatan Lempuing. Terakhir tersangka mencuri sepeda motor milik warga di Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing pada 16 Agustus 2022 lalu. Menurut keterangan polisi, tersangka merupakan residivis atas kasus curanmor dan pencopetan dan baru keluar penjara Desember 2021 lalu. Dia sudah berulang-ulang untuk melakukan tindak pidana curanmor. Pada tahun 3 tahun yang lewat, itu juga menggunakan sepeda motor, itu di daerah Bunut, di Kecamatan Teluk Gelam, sampai itu juga disidik perkaranya, hingga 30 rumah, tidak salah, 3 tahun 6 bulan. Di samping itu juga, yang juga pelaku ini, juga pelaku copet. Pada saat melakukan aksinya di daerah Kayu Agung juga terhukum lebih kurang 2 tahun 6 bulan. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti, termasuk 1 unit sepeda motor hasil kejahatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di Mapolsek Lempuing. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Seorang perempuan di Kota Palembang mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh teman prianya. Akibatnya, korban menderita luka memar di tubuhnya. Korban dianiaya saat bertamu ke rumah pelaku. SF mendatangi SPKT Polrestabes Palembang dengan ditemani rekannya. Gadis berusia 21 tahun ini mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh teman prianya AP. Akibatnya korban menderita luka memar di tubuhnya. Kasus kekerasan ini bermula saat korban bertamu di rumah pelaku di kawasan Jalan Sentosa, Seberang Ulu 2, Palembang. Namun setiba di rumah pelaku, korban diajak masuk dan dipukul berulang kali. Korban sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi alasan pelaku sampai tega menganiaya dirinya. Duduk kan di rumahnya tuh, terus selesai rokok deh nih, rokok ngajak manggil aku kan sini dulu ke kamar, tiba-tiba langsung marah, nggak tahu. Langsung mukul pakai apa dia? Pakai tangan kanan. Jadi yang dipukul apa deh? Badan. Jadi belum tahu permasalahan. Itu teman kita cewek cowok? Cowok ya? Itu cowok pacar? Korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Guna kepentingan penyidikan, korban pun diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Bari Palembang. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah juru parkir menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Kota Palembang menolak didirikannya gate karcis parkir di kawasan Monpera, Palembang. Sejumlah juru parkir mendatangi gedung DPRD Kota Palembang pada Senin siang. Mereka melakukan protes atas dibangunnya gate karcis parkir, tepatnya di depan Rumah Sakit Dr. Akagani yang berada di atas lahan parkir mereka. Para pendemo mendesak memasang gate karcis parkir segera dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan merugikan juru parkir pengelola resmi. Pasalnya penghasilan mereka akan berkurang drastis, sedangkan mereka harus membayar retribusi parkir ke pemerintah Kota Palembang. Milik kami, karena kami juga nyetor ke PAD, kami juga resmi, setoran itu ada, kwitansinya ada. Jadi intinya supaya dikembalikan seperti semula lagi. Jadi gate parkir yang dipindahkan Ibu Yeni ke depan itu minta dibongkar lagi, itu aja. Kita akan clearkan, kita ketemu duduk bersama, besok kita panggil pihak DISU, pihak dari Akaganinya kan, dari Kodam 2 itu Aslok. Nanti kita pertemukan bagaimana solusi yang terbaik. Tentunya juga pemerintah Kota Palembang akan mencari PAD dan pihak-pihak terkait tadi masih bisa bekerja sebagai tukang parkir seperti itu. Para juru parkir ini pun akhirnya membubarkan diri setelah anggota DPRD Kota Palembang berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan Kota Palembang dan pihak ketiga akan segera dipanggil Komisi 2 DPRD Kota Palembang untuk dimintai klarifikasi. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah sepeda motor hangus terbakar saat melintas turunan flyover Jakabaring, Palembang. Diduga kebakaran dipicu percikan api yang berasal dari busi motor. Sebuah sepeda motor terbakar di turunan flyover Jakabaring, Kota Palembang pada Minggu sore. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah badan motor. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Peristiwa bermula saat pengendara sepeda motor melaju dari arah Jakabaring menuju Jembatan Ampera. Namun saat melintas di turunan flyover Jakabaring, tiba-tiba muncul percikan api dari bagian busi motor. Sang pengendara yang panik lalu meninggalkan sepeda motor hingga api terus membesar. Api dari tempat busi itu, langsung keluar api, langsung dia nyambar bodi ini spakbor, nah langsung ini apinya keluar. Kebakaran ini mengakibatkan terjadi kemacetan panjang mulai dari Simpang Jakabaring hingga Jembatan Ampera. Polisi masih mencari keberadaan pemilik sepeda motor yang menghilang usai kejadian. Sementara sepeda motor yang terbakar telah diamankan polisi ke Mapolrestabes Palembang. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan menyerahkan diri ke polisi. Korban dan pelaku di bawah pengaruh minuman keras. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami defisit anggaran, bahkan memiliki hutang 107 miliar rupiah. Lomba perahu bidar tradisional menjadi agenda rutin tahunan Kota Palembang yang mampu menarik kunjungan wisatawan.